Kita semua pasti familiar ya dengan produk-produk Unilever, rasanya ada di setiap sudut rumah kita. Tapi di balik itu, laporan tahunan mereka untuk 2025 ternyata menyimpan sebuah cerita yang cukup mengejutkan. Yuk kita bedah bareng-bareng angka-angkanya buat cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Oke, hal pertama yang langsung bikin kaget itu angka ini. Bayangin, total laba mereka untuk tahun 2025 meroket lebih dari 127% dibanding tahun sebelumnya. Wow, ini lonjakan yang luar biasa banget, apalagi untuk perusahaan sebesar Unilever. Nah, pertanyaannya kan, laba sebesar ini datang dari mana? Rasanya mustahil ya, cuma karena jualan sabun dan es krimnya lebih laku dari biasanya. Pasti ada sesuatu yang lebih besar di balik ini. Jadi mari kita jadi detektif sejenak dan selidiki laporan keuangan mereka. Oke, kita mulai dari mana nih? Tempat pertama yang harus kita cek adalah laporan laba rugi. Anggap aja ini rapor tahunan perusahaan. Disinilah kita bisa lihat dari mana uang masuk dan kemana uangnya pergi. Oke, kita lihat angkanya ya. Pendapatan penjualan, naik. Laba kotornya naik juga. Semuanya kelihatan sehat, stabil, bisnisnya tumbuh wajar. Tapi ini sama sekali nggak menjawab misteri lonjakan 127% tadi kan? Jawabannya jelas bukan di sini. Jadi, poin utamanya adalah bisnis inti mereka itu baik-baik aja, tumbuh sehat. Tapi itu bukan sumber dari ledakan laba yang super besar ini. Nah, ini dia jawabannya. Coba perhatikan baris yang di-highlight. Laba dari operasi yang dihentikan. Angkanya loncat dari sekitar 464 miliar rupiah menjadi lebih dari 4,1 triliun rupiah. Gila kan? Inilah sumber utama ledakan profit mereka. Terus operasi yang dihentikan itu apa sih artinya? Gampangnya gini, itu artinya Unilever dapat untung super besar karena mereka menjual salah satu bagian penting dari bisnis mereka. Menjual sebagian bisnis itu kan bukan keputusan kecil ya, pasti ada efek dominonya. Nah, sekarang kita pindah ke laporan posisi keuangan atau neraca buat melihat gimana langkah besar ini mengubah kondisi keuangan Unilever secara keseluruhan. Sedikit pengingat, neraca itu kayak foto kesehatan finansial perusahaan pada satu hari tertentu. Di satu sisi ada semua harta yang mereka miliki atau aset. Di sisi lain ada utang dan modal atau liabilitas dan ekuitas. Dan keduanya harus selalu seimbang, wajib. Nah, disinilah ada yang sedikit aneh. Logikanya, kalau mereka jual sebagian bisnisnya, total aset mereka harusnya turun dong. Tapi lihat deh, di tahun 2025, total aset Unilever malah naik. Loh, kok bisa? Aneh kan? Biar nggak bingung, kita perlu gali lebih dalam lagi nih. Kita harus lihat, sebenarnya jenis aset apa sih yang berubah? Dan ini dia jawabannya. Lihat angka ini. Uang tunai di rekening bank mereka itu melonjak drastis. Lebih dari 8 kali lipat. Mereka sekarang punya tumpukan uang tunai lebih dari 5,7 triliun rupiah. Banyak banget. Jadi, dari mana uang sebanyak itu datang? Ya dari sini. Ini sisi lain ceritanya. Aset fisik mereka, kayak pabrik, mesin, dan peralatan, nilainya turun lebih dari 2 triliun rupiah. Jadi jelas ya, mereka menukar aset fisik jadi uang tunai. Oke, ceritanya makin jelas nih. Unilever menukar pabrik dengan uang tunai. Tapi, biar kita 100% yakin, ayo kita cek satu laporan terakhir, yaitu laporan arus kas. Cuma buat memastikan aja, jangan-jangan lanjakan kas ini emang karena jualan mereka lagi kencang-kencangnya. Dan terbukti sudah, laporan arus kas ini mengkonfirmasi semuanya. Meskipun bisnis sehari-hari mereka menghasilkan kas yang sangat sehat, sekitar 7,7 triliun, angka itu nggak cukup buat menjelaskan kenapa timbunan kas mereka bisa nambah sampai 5 triliun lebih. Jadi sudah pasti, uang itu bukan dari penjualan operasional biasa. Oke, semua potongan puzzle sudah kita kumpulkan. Sekarang mari kita rangkai jadi satu cerita utuh untuk melihat gambaran besar dari kisah finansial Unilever di tahun 2025. Jadi, ini bukan cuma soal cerita laba yang naik, bukan. Ini lebih dalam dari itu. Ini adalah cerita tentang transformasi, tentang bagaimana Unilever secara fundamental mengubah bentuk perusahaan mereka.
Jadi, kalau mau dirangkum, ceritanya begini. Laba Unilever meroket lebih dari 127%. Penyebab utamanya bukan karena jualan sabun yang makin laris, tapi karena penjualan satu bagian besar bisnis mereka. Hasilnya, mereka menukar aset fisik dengan tumpukan uang tunai yang sangat besar, sementara bisnis inti mereka yang lain tetap berjalan stabil dan menguntungkan. Nah, ini yang justru jadi pertanyaan paling menarik sekarang. Punya harta karun berupa uang tunai segunung, kira-kira apa langkah Unilever selanjutnya? Apakah mereka akan investasi di merek-merek baru, mengembalikannya ke pemegang saham, atau mungkin mereka sedang menyiapkan langkah strategis besar lainnya? Wah, ini yang bakal jadi cerita seru untuk kita ikuti di tahun 2026.